oleh Tuhan, mari siapkan hati kamu, kakak dan adik dan mama papa, kita mau masuk sama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama-sama naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan ya. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama, ikuti kakak berdoa ya. Kita berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan untuk kami boleh beribadah dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang selamat hari di rumah. Happy Sunday untuk kita semua. Mari kita bersama-sama puji Tuhan Allah kita ya. Kita menaikkan pujian memuji Tuhan selalu. Semua tangan meningkat ya. Memuji Tuhan selalu.
Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kedua tanganku, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Air kanan petik jari, nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Mari adik di rumah sukacita bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Adik di rumah jangan lupa untuk selalu bernyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian bersama-sama. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau siap menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan nanti hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong ajarku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong ajarku. Yesus tolong ajarku. Yesus tolong ajarku. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, Kak Christine ajak adik-adik semua untuk berdoa. Sungguh ya, oke, kita berdoa sama Tuhan. Kita tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberitahu firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Christine akan bercerita tentang bagaimana
bagaimana Tuhan terangkat ke surga. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu lalu, kalau kita belum mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan kita merayakannya sebagai hari Paskah. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan beberapa orang lainnya, dan saatnya kita akan mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus berangkat ke surga. Yuk adik-adik semua buka Alkitabnya, ya. Sama-sama yuk kita belajar untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, ya. Adik-adik bisa cari Injil Lukas di dalam Perjanjian yang Baru, ya. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-50 sampai yang ke-53. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-50 sampai yang ke-53. Dengan judul perikopnya kenaikan Yesus. Nah, adik-adik di depan tadi Kak Christine sudah memberitahukan kepada adik-adik bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, yang kita peringati sebagai hari Paskah, Tuhan Yesus ini menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Bahkan banyak ada beberapa orang yang melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Adik-adik mungkin ingat kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya berkumpul di dalam suatu rumah, ya. Murid-muridnya ini bersembunyi, ya, di dalam suatu rumah. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, pada saat itu ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas tidak melihat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas, ya, yang awalnya Thomas tidak percaya. Nah, adik-adik, setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara berulang-ulang. Nah, pada saat itu dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini di ayatnya yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Tuhan Yesus membawa murid-muridnya berjalan kemudian sampai di kota, ya, keluar kota sampai dekat Betania. Nah, pada saat Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ini, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kemudian Tuhan Yesus ini memberkati murid-muridnya. Tidak hanya memberkati, Tuhan Yesus juga akan menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong dalam kehidupan murid-muridnya. Dan sampai saat ini kita percaya juga Roh Kudus yang menolong kita, ya, yang menuntun kita, yang memberitahukan kepada kita untuk kita senantiasa jadi anak-anak yang Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita, Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Nah, adik-adik, itulah yang dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan juga ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Dan kita percaya, ya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, Tuhan Yesus itu menjanjikan kehidupan kekal bagi kita, bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya, ya, menjadikan Tuhan juru selamat dalam hidupnya, kita akan beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, terus lanjut lagi ya ceritanya. Jadi ketika Tuhan Yesus telah memberkati mereka, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Tuhan sedang memberkati mereka, Tuhan terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan murid-muridnya menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik, ketika murid-muridnya sudah, ya, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkumpul kembali dengan Allah Bapa yang ada di surga. Nah, Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya.
Tapi di sini murid-muridnya tidak bersedih, adik-adik sekalian. Dikatakan di ayat yang ke-52 bahwa mereka sujud menyembah kepadanya. Kemudian lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Adik-adik tahu kenapa murid-murid ini bersukacita? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati mereka. Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan kekal dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak perlu bersedih lagi, ya. Seperti bagaimana ketika Tuhan Yesus mati, ya, murid-muridnya merasa sangat sedih, ya, karena mereka kehilangan Tuhan Yesus. Tapi saat ini mereka tidak perlu bersedih lagi karena Tuhan Yesus sudah menjadikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus juga menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian dikatakan di sini mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi murid-muridnya bersukacita, ya, kepada mereka bersukacita, mereka memuliakan Tuhan, ya, mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji Tuhan, ya, bersukacita karena Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita. Tuhan menjanjikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu bersedih lagi, kita perlu bersukacita. Mari adik-adik, Kak Christine saat ini ajak adik-adik semua untuk terus bersukacita di dalam Tuhan, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Ketika adik-adik datang ke sekolah minggu, tidak ada lagi kata ngambek, tidak ada lagi kata marah-marah, yang ada hanya sukacita untuk memuji Tuhan. Adik-adik mau tidak ketika datang ke sekolah minggu, adik-adik dengan penuh sukacita memuji Tuhan? Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah berangkat ke surga, murid-muridnya ini memuliakan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Adik-adik, mari ya ketika kita datang ke sekolah minggu, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Janji ya. Nah, adik-adik sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, menjadikan kehidupan kekal bagi kita, menjadikan Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita, memimpin kita agar hidup kita senantiasa taat kepada Tuhan, agar senantiasa kita taat akan perintah Tuhan, adik-adik. Wah, sukacita ya, senang sekali ya kalau Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang kekal nantinya. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Yuk, kita sama-sama akan membaca ya ayat hafalan kita. Ya, kita buka yuk di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau tadi kita buka Perjanjian Baru yaitu Lukas, sekarang kita kembali lagi ke belakang, kita buka di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-72 ayatnya yang ke-19. Mazmur pasalnya yang ke-72 ayatnya yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Lagi ya, Mazmur 72 ayatnya yang ke-19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan untuk terus bersukacita memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kami. Tuhan juga menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik di rumah, Kakak
percaya adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan kita mengucap syukur untuk kita bisa menyaksikan Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya hafalkan ayat hafalannya minggu ini. Adik-adik di rumah saat ini kita bersama-sama memberikan persembahan. Mari siapkan persembahanmu yang ada di rumah. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk memberikan persembahanmu melalui nomor rekening gereja yang tertera berikut ini, atau kamu bisa bersama-sama memberikan persembahan untuk kalian bisa datang beribadah di gereja secara onsite. Kakak berdoa kita memberikan dengan sukacita agar Tuhan memberkati. Saatnya kita memberi persembahan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Saat ini kami siap untuk memberi persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami dan terimalah dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sambut persembahan syukur kita dengan satu pujian bagi Tuhan. Berilah yang baik. Kita sama-sama ya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan adik-adik yang sudah memberi pada kesempatan pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Pengumuman untuk minggu depan kita berjumpa kembali jam 9. Lalu kita bisa beribadah bersama, baik itu onsite dan juga online. Adik-adik tetap beribadah ya, sekalipun dari rumah. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Yuk kita mau sukacita terus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, saat ini kita mau sama-sama akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa berkat. Kakak undang untuk kita semua bangkit berdiri. Yuk kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian ya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau ucapkan terima kasih sama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan beri dalam hidupku.
sama-sama berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Saat ini kami mau pulang, terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dimanapun berada. Berkat sepanjang minggu ini, berkat kepandaian, rasa takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih, setia, kebaikan, kemurahan Tuhan turun dan menyertai memberkati anak-anak dimanapun berada. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Mari sama-sama anak-anak yang diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.